Apa sih penjumlahan bilangan bulat itu? Nah, operasi penjumlahan itu digunakan untuk menghitung total 2 atau lebih bilangan bulat. Nah, jadi kalau kita mau tahu totalnya, maka kita jumlah. Ya. Nah, caranya ada 2. Kita bisa gunakan alat bantu, yaitu dengan garis bilangan atau tanpa alat bantu. Ya, atau bisa pakai kalkulator itu nanti kalau sudah lebih ini ya. Cuman untuk awal yang penting tahu konsepnya dulu. Oke. Nah, ini jadi konsepnya kita jumlahkan ya. Jadi ada 4 apel sama 8 apel, maka kalau dijumlahkan kita bisa tahu total apelnya ada berapa. 4 tambah 8 sama dengan 12. Nah, pertama cara garis bilangan. Jika A dan B adalah bilangan bulat, untuk menghitung A tambah B menggunakan garis bilangan, langkah-langkahnya seperti ini nih. Nah, ingatkan kembali ya pada garis bilangan. Ini 0, ke kanan bilangan bulat positif, ke kiri bilangan bulat negatif. Nah, langkah pertama membuat garis bilangannya dulu. Lalu yang kedua, kita tarik garis dari 0 ke A. Nah, tergantung nih, nanti A-nya berapa. Kan kita mau cari A tambah B. Maka A-nya itu kita ikuti nanti. Kalau positif ya berarti ke arah kanan, kalau negatif ke arah kiri. Nah, selanjutnya kita tarik dari A sejauh B. Nah, tergantung lagi nih, B-nya positif atau negatif. Kalau B ke kanan, B-nya positif maka ke kanan, kalau B-nya negatif maka ke kiri. Nah, setelah itu, maka kita tarik dari 0 ke titik terakhir B tadi. Nah, itu adalah hasil penjumlahannya. Nah, supaya lebih paham, kita simak contohnya. Nah, ini pada suatu percobaan penelitian, seorang ilmuwan menurunkan suhu ruang pendingin sebesar 12 derajat dari suhu mula-mula 8. Berapa suhu ruang pendingin sekarang? Nah, kalau kita lihat ini berarti 8 ditambah min 12 karena menurunkan maka min ya. Berarti 8 ditambah min 12. Awalnya 8 lalu diturunkan min 12. Ya. Berapa suhu ruang pendingin sekarang? Maka soalnya itu sebenarnya 8 ditambah kurang min 12. Ingat langkah pertama tadi, kita bikin garis bilangan. Nah, ini garis bilangannya. Ya, selanjutnya tarik garis dari 0 ke 8 ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena 8-nya positif. Nah, ini garis bilangannya. Kita tarik garis 0 ke 8. Selanjutnya tarik garis dari 8 sejauh 12 ke arah kiri. Kenapa ke kiri? Karena min 12 tandanya negatif. Maka dari 8 ini kita tarik nih 12 satuan. Dari 8, 1, 2, 3 akhirnya sampai ke sini nih, 12. Maka hasilnya adalah kita tarik dari 0 ke titik terakhir. Titik terakhirnya ternyata min 4. Nah, dari titik 0 ke min 4. Titik akhirnya min 4. Maka suhu ruang pendingin sekarang adalah min 4 derajat Celcius. Nah, ini kalau menggunakan garis bilangan. Nah, bagaimana kalau nggak pakai alat bantu? Nah, jadi ya konsepnya seperti ini nih kurang lebih ya. Jadi kalau positif ditambah positif pasti hasilnya positif. Kalau negatif ditambah negatif pasti hasilnya negatif. Nah, kalau berbeda kita tinggal lihat nih lebih besar yang mana. Kalau lebih besar yang positif maka hasilnya positif. Kalau lebih besar yang negatif maka hasilnya negatif. Nah, kalau ada konsep lagi nih, pokoknya intinya nih, kalau tandanya sama dijumlah. Kalau tandanya beda maka selisih. Ya, nah, tinggal lihat konsep yang tadi nih, lebih besar yang mana? Lebih besarnya yang positif atau negatif itu menentukan hasil akhirnya positif atau negatif. Tapi cara perhitungannya konsepnya ini, kalau sama dijumlah, kalau beda selisihnya. Contohnya, 8 tambah 7 sama-sama positif, pasti positif. Ya, 8 tambah 7, 15. Oke, selanjutnya, min 3 tambah min 5, dua-duanya negatif, maka hasil akhirnya pasti negatif. Karena sama-sama negatif, maka kita jumlah 3 tambah 5, 8. Hasilnya min 8. Contoh berikutnya, 9 tambah min 5. Oh, tandanya beda. Satu positif, satu negatif. Maka kita cari selisih dari 9 dan 5, yaitu 4. Lebih besar yang positif nih. 9 kan lebih besar nih daripada 5. Nah, 9-nya positif. Maka hasilnya pasti positif. Berarti jawabannya adalah positif 4. Gitu. Nah, satu contoh lagi. 3 tambah min 9. Beda lagi tandanya nih. Maka cari selisihnya. 3 sama 9 selisihnya 6. Karena yang lebih besar tandanya negatif, maka hasil akhirnya adalah min 6.
Oke, gitu ya, jadi mudah. Oke, berikutnya. Ini adalah sifat-sifat pada penjumlahan. Ya, sifat yang pertama ini adalah sifat tertutup. Apa sih maksudnya sifat tertutup? Nah, ini hasil penjumlahan bilangan bulat merupakan bilangan bulat. Jadi kalau yang dijumlahkan bilangan bulat, pasti bilangan bulat juga hasilnya. Nah, contohnya min 5 tambah 2 sama dengan min 3. Nah, min 5 kan bilangan bulat, 2 bilangan bulat. Nah, min 3-nya juga bilangan bulat. Sifat yang kedua itu adalah sifat komutatif. Nah, sifat komutatif ini kalau diputer, nah ditukar tempat itu hasilnya sama. Jadi A tambah B itu sama dengan B tambah A. Contohnya, min 4 tambah 5 hasilnya 1. Kalau dibalik, 5 tambah min 4 juga 1. Nah, maka berlakulah sifat komutatif. Sifat yang ketiga itu adalah sifat asosiatif. Nah, asosiatif itu di pengelompokannya. Ya, jadi pengelompokannya dirubah itu hasilnya juga sama. Nah, contohnya min 3 tambah 2 kita jumlahkan dulu lalu ditambah 5. Hasilnya 4. Akan sama hasilnya kalau min 3-nya itu kita jumlahkan belakangan. Jadi 2 tambah 5-nya dulu. Hasilnya juga 4. Nah, ini adalah sifat asosiatif. Nah, selanjutnya adalah sifat identitas atau unsur identitas. Ya. Unsur identitas dari penjumlahan itu 0. Dia netral. Jadi bilangan berapapun kalau ditambahkan 0 ya bilangan itu sendiri. Maka disebutlah identitas gitu ya. Jadi A tambah 0 itu sama dengan 0 tambah A sama dengan A ya. Jadi 0 itu yang menyebabkan dia dijumlahkan dengan 0 hasilnya tetap dia sendiri. Begitu. Oke, ini sifat-sifat penjumlahan. Selanjutnya inverse jumlah atau lawan. Nah, lawan suatu bilangan ya. Jadi lawan bilangannya itu ya lawan arahnya. Jadi kalau kita lihat garis bilangan, kalau ke kanan positif, ke kiri negatif. Maka inverse-nya, kalau inverse dari 2, maka lawannya atau inverse-nya itu adalah min 2. Gitu ya. Jadi kebalikan tandanya. Suatu bilangan dikatakan mempunyai inverse jumlah bila penjumlahan dengan inverse-nya unsur identitas. Nah, pasti karena 2 ditambah min 2 ya 0. Min 5 tambah 5, 0. Gitu ya. Jadi inverse jumlah atau lawan dari A ya min A, lawan dari min A ya A gitu. Saling ini aja berkebalikan. Berlawanan ya. Lawannya positif, negatif, lawannya negatif, positif. Selanjutnya, pengurangan bilangan bulat. Nah, kalau pengurangan bilangan bulat itu sebenarnya nambahin tapi dengan inverse-nya atau dengan lawan pengurangnya. Ya. Contohnya nih, A kurang B itu sebenarnya tambah tapi lawannya B apa? Min. Nah, jadi A dikurangi B itu adalah A ditambah min B. Gitu ya. Jadi pengurangan itu adalah penjumlahan tapi dengan inverse-nya. Begitu ya. Oke, kita lihat cara penyelesaiannya. Kalau pakai garis bilangan caranya masih sama. Nah, di sini Miss kasih contoh suhu di ruang penyimpan daging sebesar min 18, sedangkan suhu di ruang penyimpan ikan sebesar min 10. Berapa perbedaan suhu di kedua ruang penyimpanan tersebut? Ingat ya, perbedaan atau selisih itu selalu yang besar dikurangi yang kecil. Ya, kita lihat yang besar itu min 10, maka soal cerita ini sebenarnya tuh soalnya min 10 dikurang min 18. Nah, ingat, pengurangan itu adalah penjumlahan tapi dengan lawannya. Maka min 10 dikurang min 18 itu adalah min 10 ditambah lawan dari min 18. Gitu ya. Nah, sekarang seperti biasa cara pertama kita buat garis bilangannya. Lalu setelah itu tarik garis dari 0 ke 10 ke kiri karena min 10. Kita tarik 0 ke min 10. Selanjutnya, karena ditambah 18, kita tarik dari min 10 sebanyak 18 ke arah kanan. Nah, ini 18 ke arah kanan. Maka hasil akhirnya kita tarik dari 0 ke titik terakhir. Ternyata titik terakhirnya itu adalah 8. Sehingga min 10 ditambah 18 itu adalah 8. Maka perbedaan suhunya adalah 8 derajat Celcius. Oke? Kita cara yang berikutnya. Ini adalah cara tanpa alat bantu, ya. Nah, ini gambarkan sedikit bahwa kalau pengurangan itu adalah penjumlahan tapi lawannya ya. Maka ketika plus dikurang plus,
sebenarnya adalah plus ditambah min. Jadi ditambah tapi lawannya. Demikian juga yang plus dikurang min, berarti jadi plus tambah plus dan selanjutnya. Ya. Nah, konsepnya juga masih sama ya. Kalau tandanya sama di jumlah, tandanya beda, selisih. Nah, contohnya 5 dikurangi 8, berarti 5 ditambah min 8. Hasilnya adalah min 3. Lalu 3 dikurang min 5 itu adalah 3 ditambah 5. Sama dengan 8. Berikutnya min 5 dikurang 6 itu adalah min 5 ditambah min 6. Nah, tandanya sama, maka kita jumlah. Hasilnya adalah min 11. Dan contoh terakhir, min 4 dikurang min 9 itu adalah min 4 ditambah 9. Tandanya beda, kita cari selisihnya, maka hasilnya adalah 5. Oke, mudah ya. Insya Allah penjelasan dari Miss bisa difahami sehingga kalian mudah dalam mempelajari